Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2019, jumlah penduduk Kota Semarang hampir mencapai 1,75 juta pada tahun 2019. Maka dari itu, sehingga Kota Semarang dikategorikan sebagai kota metropolitan. Pemerintah Kota Semarang menyebutkan bahwa Kota Semarang menjadi salah satu kota kebanggaan Jawa Tengah, di mana kerap kali menerima penghargaan baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Yang pertama, Kota Semarang menjadi kota wisata terbersih se-Asia Tenggara oleh Asian Tourism Forum sebagai ASEAN Clean Tourist City Standard untuk tahun 2020 sampai 2022, digelar di Brunei Darussalam. Kemudian yang kedua, Kota Semarang memenangkan penghargaan Smart Living dalam ajang ISNA, Indonesian Smart Nation pada tahun 2020. Kemudian yang ketiga, Kota Semarang menerima penghargaan di bidang infrastruktur terbaik dalam ajang Indonesia Attractiveness Index atau EIA berkat pembangunan yang berdampak positif bagi ekonomi dan daya saing daerah pada tahun 2019. Serta masih banyak lagi penghargaan-penghargaan lain yang diterima oleh Kota Semarang. Namun, bukan berarti Kota Semarang terbebas dari masalah perkotaan. Letak Kota Semarang yang berada pada utara Pulau Jawa, berbatasan langsung dengan perairan Laut Jawa, serta jumlah penduduk yang sangat padat, membuat Kota Semarang masih harus terus bergelut dengan masalah pemukiman. Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2015, menyebutkan bahwa data kawasan kumuh Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki luas kawasan kumuh tertinggi se-Jawa Tengah, yaitu sebesar 415,83 hektar. Di mana RPJMN memiliki program yaitu bernama Kota Tanpa Kumuh, di mana termasuk program pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh oleh Dewan Pengembangan Kawasan Pemukiman bersama dengan Ditjen Cipta Karya. Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, diperkuat dengan dukungan pemerintah daerah. Tujuannya untuk mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan dengan kolaborasi bersama masyarakat. Prinsip dasarnya, Pemda sebagai pemimpin dan penggerak, serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk melakukan pembangunan. Aspek penanganan kumuh melalui tridaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sinergi perencanaan selama 3-5 tahun, partisipatif, kreatif, dan inovatif, serta keberlanjutan, yaitu pengelolaan lingkungan sosial untuk masa depan. Bersama saya, Eluh Khosawarningsih, mahasiswa pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, akan membahas lebih dalam bagaimana pembangunan kelompok marginal di Kota Semarang melalui program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Selamat datang di Kampung Pelangi. Lokasi ini diresmikan pada tanggal 17 April tahun 2017 oleh Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi, sebagai salah satu alternatif wisata baru di Kota Semarang. Mari kita jalan-jalan lebih lanjut terkait bagaimana sih pembangunan dari Kampung Pelangi ini.
Pembangunan dilakukan dengan mengubah lokasi pinggiran sungai yang kumuh menjadi pemukiman yang layak huni dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang aktif. Dengan memanfaatkan lokasi yang strategis, Kampung Pelangi menawarkan spot-spot foto yang unik dan instagramable sebagai tempat wisata, di mana keberadaan tempat wisata tersebut mengangkat potensi sosial dan ekonomi dari masyarakat. Selamat datang di Pelabuhan Tanjung Peti Kemas, Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Kelurahan Tanjung Mas ini merupakan kelurahan yang terkenal dengan kekumuhan dan kemiskinannya. Lokasinya berbatasan langsung dengan perairan Laut Jawa, menjadikan masyarakat menghadapi permasalahan abrasi air laut. Tak hanya itu, banjirop air laut juga menjadi sesuatu yang rutin terjadi di wilayah ini, berimbas pada permasalahan kesehatan terkait dengan lingkungan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih oleh masyarakat. Dilakukannya penelitian, didapatkan adanya implementasi pembangunan alternatif berkelanjutan dari program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, yang mana mencakup 3 aspek. Yang pertama, adanya usaha pemberdayaan masyarakat, di mana ini dilakukan dengan memanfaatkan modal sosial untuk mengangkat potensi masyarakat tersebut. Yang kedua, adanya pertimbangan aspek sosial, ekonomi, dan budaya, yaitu pembangunan dilakukan dengan merujuk pada kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, adanya aspek berkelanjutan. Pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan untuk masa yang akan datang. Pengambil dari pemikiran Jonathan M. Harris mengenai pembangunan alternatif berkelanjutan, yaitu berfokus pada pembangunan masyarakat, merubah konsep dan kesadaran masyarakat akan kesejahteraan dengan cara sinergi antar pemerintahan dan masyarakat yang harmonis demi keberhasilan pembangunan,
Sehingga pembangunan ini tidak dapat hanya dilakukan secara sepihak, dengan berusaha mempertahankan kebudayaan asli masyarakat untuk menemukan potensi dan kekuatan guna menemukan modal sosial dari masyarakat tersebut. Pembangunan ini dilakukan sebagai usaha untuk menghapuskan kondisi marginal untuk menciptakan kesamaan kesempatan dalam pencapaian fasilitas sosial.